kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Kita akan baca silih berganti Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 22. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Yohanes pasal 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengundang kami datang di hadapan-Mu untuk boleh mempunyai relasi dengan Engkau. Dan kami boleh memuji Engkau, kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan Engkau akan berbicara kepada kami. Karena firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menerangi kebutaan kami. Firman-Mu yang membuat kami seringkali tidak nyaman. Karena Engkau mencintai kami, dan Engkau mau membentuk kami, dan Engkau mau menyempurnakan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Memohon Kau memberkati, dan biarlah Roh-Mu yang kudus mempersiapkan hati kami, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Oleh hamba-Mu yang sangat terbatas, yang tidak layak, yang bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk menyatakan firman-Mu secara berlimpah. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyempurnakannya, yang menerapkannya dalam hati kami setiap pribadi lepas pribadi. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin seringkali merasa sangat dekat, sangat akrab dengan sosok yang kita katakan Tuhan Yesus. Gitu. Kalau ditanyakan siapa Yesus bagi kita, mungkin ada yang menggambarkan dia juru selamatku, dia adalah gembalaku yang agung. Dia adalah satu pribadi yang sangat menyatakan belas kasihannya. Dia seseorang yang berkuasa pasti. Dia seseorang yang rendah hati. Dia bahkan seseorang yang rela menderita dan bahkan mengorbankan nyawanya bagi penebusan kita. Itu gambaran-gambaran kita dan gambaran-gambaran yang indah mengenai Tuhan Yesus. Dan memang itu gambaran-gambaran yang benar. Tapi kita sering lupa ada sisi yang lain. Kita lupa atau kita tidak sadar bahwa seringkali apa yang dicatat di Alkitab mengenai orang-orang yang berjumpa dengan Kristus itu melihat satu aspek yang sangat radikal, perkataan-perkataan yang membuat mereka bingung, perkataan-perkataan yang memprovokasi emosi mereka, perkataan-perkataan yang menuntut mereka harus berespon. Dan seringkali gambaran seperti ini tidak ada dalam imajinasi kita. Kita selalu menggambarkan Yesus adalah tokoh satu pribadi yang dekat dengan kita, yang kita nyaman waktu berhadapan dengan dia. Tapi realita yang dicatat dalam Injil mengenai Yesus Kristus seringkali menggambarkan satu aspek yang sangat radikal. Bahkan perkataan-perkataan dia membuat orang bisa bingung, membuat orang bisa tidak nyambung, membuat orang bisa terprovokasi dan akhirnya marah. Dan dalam bagian ini kita melihat satu peristiwa yang sangat penting, di mana Yesus Kristus datang ke bait suci.
Yang pasti dalam Injil Yohanes ini catatan pertama mengenai kedatangan Yesus ke bait suci. Dan kalau kita bandingkan dengan catatan-catatan yang lain di Injil Matius, Lukas, Markus, dan kita tahu bahwa ini bukan pertama kali Yesus datang ke bait suci. Dia sudah datang ke bait suci waktu dia masih bayi dibawa oleh orang tuanya. Dia sudah datang ke bait suci waktu dia usia 12 tahun. Dan beberapa kali mungkin dia datang ke bait suci. Tapi Yohanes menaruh ini sebagai peristiwa pertama yang menggambarkan Kristus datang ke bait suci. Waktu dia datang ke bait suci, kenapa datang ke bait suci? Apa signifikan bait suci? Apa pentingnya bait suci? Dan kira-kira waktu kita mau memikirkan apa yang ada di benak Tuhan Yesus waktu dia melihat bait suci dan dia datang ke bait suci. Dari zaman kuno kita katakan, bahkan sampai sekarang, bait suci atau kuil itu mempunyai peranan menjadi tempat yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting di dalam kehidupan, bukan cuma kehidupan agama satu suku atau satu bangsa, tapi juga sesuatu yang sangat sentral dalam seluruh kehidupan manusia. Maka kalau kita perhatikan desain-desain mengenai bait suci atau kuil, meskipun ada desain-desain yang sederhana, tapi tetap di dalam kesederhanaan itu kita bisa merasakan ada hal yang berbeda. Kita bisa merasakan ada hal yang mungkin kita pikir sakral. Ada satu perasaan yang berbeda waktu kita datang ke bait suci, ke kuil, atau kita datang ke sekolah, ke pasar dan sebagainya. Ada sesuatu karakteristik yang sangat berbeda waktu orang mendesain atau membangun yang namanya tempat penyembahan, tempat ibadah. Dan kalau kita bandingkan berapa banyak tempat-tempat yang katanya kuil bait suci didesain dengan begitu megah, begitu rumit, mungkin ada kemewahannya juga, ada kemewahan bahkan di tengah-tengah kesederhanaan. Saya tadi pagi cukup secara singkat iseng ya, search di Google, tampilkan bait suci atau temple kan, temple dikatakan kuil yang terindah di dunia. Maka ada deretan bait suci yang dikatakan sangat-sangat indah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, arsitekturnya sangat kompleks. Seninya sangat tinggi. Saya bayangkan bagaimana orang dulu begitu tekun membangun bait suci atau candi atau apapun tempat beribadah dengan begitu serius. Kita bisa ke Candi Borobudur, kita bisa ke Angkor Wat, kita bisa bahkan kalau ke Eropa, gereja-gereja yang agung, yang megah itu. Kenapa itu didesain? Kenapa itu dibangun dengan sangat-sangat serius? Karena memang bait suci itu sangat serius. Bait suci itu menjadi titik temu antara surga dan bumi. Bait suci itu menjadi titik temu adalah antara Allah dengan manusianya. Selain semenjak abad pencerahan, dikatakan zaman pencerahan, di mana manusia semakin menolak mengenai agama, menolak mengenai spiritualitas, menolak mengenai adanya supranatural. Manusia zaman itu pikir ya semuanya alamiah. Tapi kalau kita mempelajari seluruh sejarah manusia, begitu banyak, bahkan persentase yang tinggi, yang mempunyai konsep bahwa ada Allah. Dan Allah di mana? Atau dewa-dewa ada di mana? Ada di langit, ada di surga. Manusia di mana? Manusia hidup di bumi. Mereka punya konsep yang namanya supra-alamiah dan yang alamiah. Mereka punya konsep mengenai kekekalan dan yang sementara. Mereka punya konsep mengenai yang tak terbatas dan yang terbatas. Dan antara dua sphere ini ada jarak yang sangat jauh, yang ada pemisah yang sangat besar. Allah di surga, manusia di bumi. Supra-alamiah dengan alamiah punya jarak, punya gap yang begitu tinggi. Yang kekal sama yang sementara itu berkontradiksi. Yang tak terbatas dan terbatas. Namanya juga sudah terbatas dan tak terbatas. Itu sudah kontradiksi. Sudah sesuatu yang sangat berbeda. Maka ada jarak pemisah di antara dua kategori ini. Pertanyaannya, apa yang menjembatani kedua ini? Yang menjembatani kedua ini adalah bait suci. Ada temple. Di mana di bait suci ada kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Di bait suci
manusia datang untuk berhadap dengan Allah, untuk menyembah berrelasi dengan Dia. Maka di bait suci kita melihat, khususnya dalam biblical theology, kita melihat bagaimana bait suci dan segala ritual agama yang Tuhan perintahkan itu adalah sesuatu jalan sementara yang Tuhan persiapkan, di mana manusia bisa datang kepada Dia, manusia bisa berharap kepada Dia, manusia bisa berrelasi dengan Dia. Dan semua manusia kecuali sekelompok manusia yang dikatakan sekuler, sekelompok manusia yang dikatakan sains yang lebih penting, sekelompok manusia yang mencoba membuang yang namanya agama. Tapi mayoritas manusia percaya akan hal ini. Dan bait suci, temple, kuil itu punya posisi yang sangat sentral di dalam kehidupan mereka. Bait suci tempat beribadah, orang menyembah Tuhan, tempat berdoa, tempat di mana firman Tuhan diberitakan, diajarkan, tempat di mana manusia bisa berrelasi, manusia bisa diterima, manusia bisa diperkenan Allah. Maka dalam konteks ini, khususnya dalam konteks bait suci, yang dikatakan bait suci kedua, yang dibangun setelah Israel kembali dari pembuangan, terus kemudian diekspansi secara masif oleh Raja Herodes. Dan kalau kita perhatikan di bait suci yang akhirnya diekspansi oleh Raja Herodes, kita melihat ada yang namanya pelataran. Pelataran itu apa? Pelataran itu tempat di luar. Itu untuk siapa? Itu untuk orang-orang bukan Yahudi yang mau percaya dan mau menyembah Allahnya Yahudi. Ya kita katakan Yahweh yang disembah. Dan mereka hanya bisa masuk ke tempat pelataran ini. Mereka tidak bisa masuk ke dalam bait suci yang lebih dalam gitu ya. Maka waktu kita melihat realita ada bangunan bait suci. Kalau Bapak Ibu pergi jalan-jalan kemanapun juga dan melihat ada bangunan-bangunan bait suci atau kuil. Sebagai layaknya orang turis ya, seorang turis. Kita gimana? Kita mungkin terpukau kan? Wow, betapa indahnya tempat ini. Betapa rumitnya desainnya. Betapa agungnya arsitekturnya dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin ada yang terpukau-pukau gitu. Sama, murid-murid juga begitu. Di Markus pasal 13 dikatakan murid-murid itu waktu mereka ke Yerusalem dan melihat bait suci, mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan lihat betapa indahnya ini. Lihat batu-batunya yang besar-besar itu. Dan sebagainya. Mereka terpukau. Mereka seperti turis yang datang melihat bait suci dan mereka kagum. Ada sesuatu emosi yang muncul dalam diri mereka sehingga mereka berespon seperti itu. Pertanyaannya, apa yang Kristus lihat? Apa yang ada dalam imajinasi Tuhan Yesus waktu dia datang ke bait suci dan dia melihat realita yang ada? Dia melihat realita bait suci bukan lagi menjadi harusnya seperti bait suci, tapi menjadi pasar. Tempat beribadah menjadi tempat yang penuh dengan manipulasi, yang penuh dengan korupsi, yang penuh dengan diskriminasi, yang penuh dengan ketamakan, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan manipulasi kekuasaan. Kita yang hidup di Indonesia harusnya sangat tahu soal hal ini. Tak kalah satu institusi yang dikatakan institusi agama sudah berkuasa, maka tadi semua kata-kata yang saya ucapkan akan terjadi. Manipulasi, korupsi, diskriminasi, ketamakan, kejahatan, manipulasi kekuasaan. Itu akan terjadi di dalam institusi-institusi agama. Termasuk agama Kristen. Jangan kaget gitu ya. Kenapa? Kristus melihat itu, melihat bait suci telah menjadi tempat seperti pasar, jualan. Apakah itu salah? Apakah dengan berjualan binatang, ada falas, penukaran uang, dan sebagainya, itu salah? Itu pada dirinya sendiri tidak salah. Karena itu, semua kegiatan itu memfasilitasi orang dengan mudah bisa datang ke bait suci dan beribadah kepada Tuhan. Saya ambil contoh ya. Seumpamanya, Gereja Karawaci gedung ini menjadi bait suci. Dan kita masih hidup di dalam zaman di mana untuk datang kepada Tuhan, kita harus membawa domba, kita harus membawa kambing, atau kalau kita miskin, kita membawa burung merpati yang dipersembahkan. Dan bagi Bapak Ibu yang tinggal di belakang gereja ini, Bapak Ibu
tenang gitu ya. Nggak susah, saya tinggal bawa satu domba datang, apalagi di depan kan ada lapangan besar. Nanti ada petugas asyir, ada penatua atau diaken yang akan membantu mengurus itu. Tapi yang tinggal di Gading Serpong agak repot gitu ya. Aduh, harus bawa binatang. Apalagi yang tinggal di BSD. Apalagi katanya ada tinggal di Cengkareng dan sekitarnya. Bagaimana harus membawa binatang-binatang itu? Maka GRII Karawaci memutuskan sidang pemimpin jemaat supaya jemaat bisa datang beribadah. Kita jualan aja. Kita siapkan domba yang terbaik, kita siapkan kambing yang terbaik, kita siapkan burung merpati yang terbaik, sehingga jemaat itu bisa datang, nggak usah repot-repot, nggak usah susah-susah, mereka datang tinggal beli dan dijamin halal dan bisa dipersembahkan bagi Tuhan. Baik kan ya? Baik dong. Terus harus kasih persembahan, namanya pajak bait suci. Harus kasih persembahan bayar pajak gedung ini misalnya. Dan mata uang yang diterima di GRI Karawaci, bait suci GRI Karawaci, adalah mata uang koin emas yang ada cap logo GRI-nya, misalnya gitu ya. Selain itu tidak bisa diterima. Maka Bapak Ibu yang punya uang kertas, dolar kah, atau rupiah kah, nggak berlaku di sini. Maka kita menyediakan falas. Silakan bawa uangmu sampai di sini bisa ditukarkan dengan koin yang namanya koin halal GRI Karawaci. Hanya itu yang boleh dipersembahkan untuk Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu komplain nggak kalau di depan itu ada jual kambing, domba, ada tukang falas untuk mempermudah semuanya itu? Nggak mungkin komplain kan ya. Tapi begitu itu ada, apa yang terjadi? Yang bawa domba yang sempurna, yang baik, yang layak dipersembahkan bagi Tuhan, sampai di depan dijegal oleh penatua GRI Karawaci, contoh saja, mengatakan ini tidak layak, binatang ini ada cacatnya, binatang ini tidak boleh dipersembahkan oleh Tuhan. Gimana, saya sudah capek-capek bawa, ya sudah, ini tidak bisa dipersembahkan, kamu beri aja di depan situ. Akan ada manipulasi, akan ada kejahatan, akan ada korupsi yang terjadi. Belum lagi kita mikirin siapa yang boleh jualan di gereja. Siapa yang boleh mendapat spot untuk jualan. Tergantung dong, tergantung komisinya berapa persen. Tergantung mau kasih gembala sidang GRI Karawaci berapa persen. Atau penatua-penatua GRI Karawaci berapa persen. Semakin besar komisinya, mungkin bisa dapat spot yang paling indah di depan halaman gereja. Kalau komisinya kecil ya di luar lah, di depan jalanan dan segalanya. Kita melihat begitu gampang yang namanya institusi gereja atau institusi agama itu menjadi institusi yang penuh dengan manipulasi, korupsi, diskriminasi, manipulasi kekuasaan. Dan itu yang dinyatakan di sini. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke bait suci dan dia melihat satu pandangan yang begitu rusak. Satu pandangan yang membuat dia emosi. Maka dia melakukan semuanya itu dan Yohanes memberikan komentar. Yohanes menulis di ayat 17 dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Terjemahan yang lain harafiah, saya lebih suka menerjemahkan sebagai gairah untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Kalau kita bandingkan sama ESV mengatakan the zeal for your house will consume me. Gairah atau boleh cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Ada istilah akan, berarti future yang akan datang gitu ya. Ayat ini kutipan dari Mazmur pasal 69 ayat 10. Ya, Injil Yohanes banyak, Injil yang lain juga banyak baik mengutip perjanjian lama maupun alusi kepada perjanjian lama. Maka di Mazmur 69 ayat 10 dikatakan, gairah atau cinta akan rumahmu telah menghanguskan aku. Ada perbedaannya. Telah menghanguskan aku sama akan menghanguskan aku. Satu kata zealous itu bisa diterjemahkan sebagai jealousy, kecemburuan. Bisa diterjemahkan sebagai zeal,
semangat atau gairah atau hasrat yang menggebu-gebu, ada kegigihan, ada antusiasme. Maka ekspresi ini memang bisa diekspresikan lewat cinta. Misalnya kalau Bapak, Ibu, dan saya, saudara sekalian, cinta kepada pasangan kita, cinta kepada pacar kita. Waktu kita cinta, dan kita punya relasi spesial, kita merasakan ini, pribadi ini punya relasi spesial dengan saya, dan harusnya hanya dengan saya. Dia tidak boleh mempunyai relasi yang sama dengan orang lain. Itu relasi cinta. Maka waktu saya dengan pacar saya, atau saya dengan istri saya, atau suami saya, dan mereka mempunyai relasi yang mirip dengan orang lain, cinta saya menjadi apa? Cinta saya akan diekspresikan dengan cemburu, jealousy. Kamu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita sudah deal, kita sudah ada ikatan janji, kita sudah ada relasi spesial. Allah mengatakan, aku Allah yang cemburu. Tapi cemburu, meskipun ada positif, bisa negatif. Maka saya suka mengatakan ini zeal, semangat, gairah. Satu hasrat yang sangat besar yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus waktu dia melihat bait suci. Dan perasaan ini sama dengan perasaan yang Paulus nyatakan di 2 Korintus pasal 11. Waktu dia menulis kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, aku cemburu dengan cemburu ilahi terhadap kamu. Kenapa Paulus cemburu? Paulus mengatakan, aku sudah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Aku dan pelayananku sedang mempersiapkan kamu sebagai pengantin perempuan yang suci, yang kudus, yang tak bercacat celah, dan untuk disandingkan dengan mempelai pria, yaitu Kristus. Tapi kenyataannya adalah kamu sekarang hidup dalam dosa, di dalam pemecah belah, di dalam keegoisan dan sebagainya. Maka dengan cemburu ilahi, aku cemburu. Apa yang membakar jiwa Kristus waktu dia melihat itu? Ada kemarahan suci karena cintanya kepada rumah bapaknya. Kemarahan suci karena cintanya kepada rumahnya sendiri. Ya. Maka bagian ini mengingatkan kepada kita sekali lagi. Waktu Yesus melihat bait suci dan dia melihat segala korupsi, segala dosa, segala kerusakan yang ada kemarahan suci yang muncul dalam diri dia. Ada zeal untuk memperbaiki itu. Sama, ini satu prinsip yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Tuhan akan selalu memulai proses reformasi, transformasi, pembersihan, atau apapun yang dia kerjakan untuk menyucikan kembali, itu dimulai dengan gerejanya. Dimulai dengan umatnya sendiri, bukan politik, bukan keluarga, bukan tempat pelacuran, bukan perusahaan, tapi gereja. Gereja itu tidak sempurna pasti. Gereja itu tidak mungkin ideal gitu. Gereja akan ada kumpulan orang yang sejati sebagai pengikut Kristus, tapi juga ada orang yang seperti serigala yang muncul di gereja. Tapi Tuhan mengingatkan, tak kala dia melakukan satu tindakan perombakan yang besar, yang selalu dia mulai pertama itu ada gereja. Dan itu dinyatakan dalam zaman reformasi. Reformasi, apa yang terjadi? Yang dilakukan pertama kali, ya reformasi gereja, reformasi dalam pengajaran akan firman Tuhan, reformasi di dalam tatanan susunan gereja, reformasi dalam praktek-praktek gereja yang korupsi, yang diperbaiki, yang ditransformasi. Itu yang selalu akan Tuhan kerjakan pertama kali. Kenapa? Karena cintanya, karena gairahnya. Orang yang dicintai oleh Tuhan, yang dikatakan anak-anak Tuhan, kalau dia berdosa, kalau dia hidup sembarangan, kalau dia tidak memperkenan Tuhan, Tuhan pasti akan menghajar dia. Tuhan pasti akan mendisiplin dia. Tuhan pasti akan membuat hidupnya gelisah dan tidak tenang. Kenapa? Karena Tuhan mencintai dia. Dia adalah anak-anak Tuhan. Tapi kalau Tuhan membiarkan dia,
Itu celaka Bapak Ibu sekalian. Jangan kira tak kala kita bisa berdosa, tak kala kita bisa menipu, tak kala kita bisa menyembunyikan segala sesuatu, nggak ada yang tahu, terus kita senang, kita tenang, kita aman. Ada satu pasangan di tempat lain, ya saya sengaja bilang tempat lain supaya nggak ada yang pikir-pikir di Karawaci gitu ya, di tempat lain jauh dari Karawaci gitu. Mendadak minta waktu konseling sama saya, dan suaminya ternyata dari sebelum menikah sudah terjerat dalam pornografi, dan akhirnya setelah menikah masih terjerat. Dan setelah konseling saya bilang sama istrinya berkata demikian, Pak, dia kan cuma bisa bertobat karena sudah ketahuan. Kalau nggak ketahuan, mana mungkin dia bertobat? Saya bilang, justru ketahuan itu sebagai bukti Tuhan masih mencintai kalian. Justru ketahuan, maka sekarang ada kesempatan untuk memperbaiki. Jikalau tidak ketahuan, itu malapetaka. Tinggal tunggu waktu dan keluarga kalian akan hancur. Maka tak kala Tuhan mendidik, mendisiplin, menegur, dan dimulai dari gerejanya, dimulai dari umatnya, itu satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Pendeta Stephen Tong beberapa kali mengatakannya, bangsa-bangsa yang masih diberkati Tuhan adalah bangsa-bangsa di mana ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberitakan suara kenabian. Kebudayaan-kebudayaan yang masih dipelihara Tuhan, pasti akan ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Tatkala kebenaran Tuhan, suara Tuhan sudah diabaikan, maka kebudayaan itu, bangsa itu, tinggal tunggu waktu akan hancur. Sama juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Tatkala kita didisiplin oleh Tuhan, kita harus bersyukur. Karena itu ekspresi cinta kasih Tuhan. Kristus dikatakan bergairah bagi rumah Allah. Apakah gedungnya? Bukan. Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu lihat gedung ini mewah, kamu lihat gedung ini besar, kamu lihat gedung ini mulia, saya berkata kepadamu, tidak akan ada satu batu yang berdiri di atas batu yang lain. Semua ini akan dihancurkan. Kenapa? Karena tatkala fungsi bait suci tidak berfungsi sebenarnya sebagaimananya, dia sudah layak dihancurkan. Dia sudah layak tidak perlu ada. Tapi Kristus punya gairah kepada rumahnya, kepada rumah Bapa. Kenapa? Karena di rumah itu ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dikerjakan. Di bait suci ada firman yang diberitakan. Di bait suci ada orang-orang yang bisa datang dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang membuat dia mempunyai gairah kepada bait suci. Pertanyaannya, kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, apakah kita juga punya gairah sama dengan Kristus terhadap gerejanya? Apakah kita punya gairah untuk memperjuangkan kekudusan gereja, memperjuangkan ibadah yang diperkenan oleh Tuhan, bukan memperjuangkan iman-iman yang penuh dengan manipulasi? Sangat celaka dalam kekristenan. Kalau agama lain kita nggak usah ngomong. Di dalam kekristenan, berapa banyak orang yang katanya beriman, tapi iman yang manipulatif. Iman yang manipulatif itu seperti apa? Iman yang menggunakan Allah, menggunakan gereja, menggunakan ibadah sebagai tools, sarana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Allah bukan ada objek yang ultimate yang mereka mau sembah. Kenapa mereka menyembah Tuhan? Kenapa mereka ke gereja? Kenapa mereka melakukan semua kegiatan rohani? Karena itu semuanya sarana. Itu semuanya tools untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang saya mau. Apapun itu yang saya mau. Maka tak kala Allah, gereja, ibadah sudah tidak bisa memberikan apa yang saya mau, tidak bisa membawa saya mendapatkan tujuan saya, itu sudah gak relevan bagi saya. Dan berapa banyak iman seperti itu? Banyak Bapak Ibu sekalian. Super banyak. Maka jangan aneh. Gereja-gereja ibadah yang menempatkan manusia, keinginan manusia di pusat, itu pasti ramai. Pasti membludak. Persembahannya banyak. Kenapa?
Karena Allah gereja ibadah itu hanya sarana untuk mendapatkan apa yang dia mau. Apakah itu cinta kepada Tuhan? Apakah itu cinta kepada gereja Tuhan? Cinta kepada gereja Tuhan itu juga termasuk memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan oleh gereja. Cinta kepada Tuhan mengerjakan apa yang menjadi panggilan gereja. Setiap spil kehidupan kita ada panggilannya. Begitu juga ada panggilan khusus bagi gereja. Baik secara organis gereja atau orang-orang percaya, maupun secara institusi. Gereja menjadi tempat berdoa, maka kita ada persekutuan berdoa bersama-sama. Meskipun Bapak Ibu juga bisa berdoa sendiri di rumah. Gereja menjadi tempat di mana ibadah dijalankan. Gereja di mana tempat firman diberitakan. Gereja di mana manusia bisa datang mencari Tuhan. Maka kalau kita mencintai Kristus dan mencintai gerejanya, kita harusnya menangisi kerusakan yang ada dalam gereja. Kita harusnya menangisi sikap hati yang sombong, sikap hati yang memanipulasi. Kita harusnya menangisi gereja-gereja yang tidak lagi layak disebut gereja. Termasuk dalam kehidupan kita. Doakan supaya Tuhan terus memurnikan, menyucikan, mendisiplin, menegur sinode GRI dan semua cabang-cabang yang ada dalam GRI. Kenapa? Karena hanya dengan cara begitu, sinode GRI, gereja-gereja dalam cabang GRI, bisa peka terhadap Tuhan. Bisa mencintai Tuhan sejati. Bisa peka terhadap dosa-dosa yang mungkin muncul, baik di dalam kehidupan gerejawi kita, maupun di dalam cara kita melayani. Doakan itu. Sebagai ekspresi engkau mengatakan engkau mencintai Tuhan. Dan engkau punya gairah bagi gereja Tuhan. Gereja yang diperkenan oleh Tuhan, gereja yang dicintai oleh Tuhan, akan selalu dikoreksi oleh Tuhan. Maka Kristus melakukan itu di bait suci. Yang kedua, otoritas Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus itu memprovokasi kemarahan orang-orang Yahudi. Di ayat 18 dikatakan bukan cuma imam-imam besar, bukan cuma pemimpin-pemimpin dalam tempel, tapi dikatakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Nyatakan tanda. Engkau melakukan ini berdasarkan kuasa dari siapa? Apakah dari pemerintahan Romawi? Apakah dari Herodes? Engkau kan hanyalah anak tukang kayu. Kalaupun engkau menjadi guru yang populer, kalaupun engkau seorang nabi, engkau tidak berhak melakukan ini, maka nyatakan tandanya. Saya bayangkan, misalnya ada orang yang datang ke GRI Karawaci, dan dia mulai kritik-kritik, koreksi-koreksi, ini nggak benar, ini nggak beres, ini perlu diganti, sound systemnya jelek dan sebagainya. Dan dia coba mulai merombak gereja ini. Apa yang akan terjadi? Mungkin penatua, diaken, pengurus, dan aktivis GRI Karawaci akan berkumpul dan ambil batu dan timbuk dia. Gitu. Atau kita lebih manusiawi. Kita seperti orang-orang Yahudi yang bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa hakmu? Apa otoritasmu melakukan semua koreksi ini? Tapi kalau yang datang adalah pendeta Stephen Tong, dan dia mulai, ini gak beres, ini diperkoleksi, saya akan desain ulang. Semuanya akan nurut gitu. Kenapa? Karena memang gedung ini didesain oleh dia. Kita semua tunduk, makanya dia yang tahu, dia yang peka terhadap semua ini. Dengan bertanya begitu, tanda apa? Nyatakan otoritasmu. Berarti mereka gak kenal Yesus. Mereka tidak tahu Yesus. Saya mempertanyakan, mereka tidak tahu, atau mereka tidak bisa tahu, atau mereka tidak mau tahu. Dan bagian ini menunjukkan apa yang Yohanes sudah katakan sebelumnya. Di bagian awal-awal Injil Yohanes, itu mengandung ayat-ayat yang nanti dinyatakan secara gamblang di perikop-perikop berikutnya. Ayat-ayat seperti apa? Di Yohanes pasal 1 ayat 9-11 dikatakan, terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya.
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Yohanes sudah kasih clue bahwa ini akan terjadi di setiap pasal yang dia akan tulis, dan dia tampilkan satu persatu. Dan peristiwa ini menyatakan sekali lagi bagaimana dia datang kepada miliknya. Dia datang ke rumahnya sendiri, tetapi mereka tidak menerima dia. Mereka tidak bisa melihat terang. Mereka tidak bisa tahu, atau mereka tidak mau tahu. Berapa banyak orang yang tahu Yesus itu adalah terang yang sejati. Dan kita baca, banyak orang yang mengikuti Kristus. Banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jikalau mereka bisa percaya, kenapa kelompok orang Yahudi ini tidak? Ada kebutaan yang menimpa mereka yang mereka tidak mau dikoreksi. Tanda apapun yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak akan mau dikoreksi. Ini satu gambaran hati manusia yang sangat jelas. Siapa yang mau bobroknya dibongkar? Siapa yang mau kalau kerusakannya itu dikoreksi? Siapa yang mau kalau gengsinya itu disentuh? Siapa yang mau jikalau Tuhan mulai mengkorek-korek kehidupan berdosanya? Gak ada yang mau. Maka mereka menolak. Mereka buta. Tapi mereka minta, apa tandanya? Apa tanda engkau melakukan semua ini? Apa otoritasmu? Dan Tuhan Yesus menyatakan otoritasnya adalah dia pemiliknya. Dia adalah Tuhan atas bait suci ini. Dan kalimat ini sangat menarik ya. Karena pertama di dalam kehadiran Kristus datang ke bait suci dengan mengutip Mazmur pasal 69, itu gambaran nanti akan datangnya Mesias. Bagaimana orang-orang yang pemazmur mengatakan dia diopres, dia menderita, dia menanggung malu, dan dia memohon Tuhan memberikan pertolongan. Dan Mazmur 69 itu banyak ayat-ayat dikutip untuk kisah kehidupan Kristus. Nanti di kayu salib pun ada dikutip gitu. Maka bagian ini menunjukkan waktu dia datang ke bait suci, itu gambaran Sang Mesias itu datang. Tapi juga Sang Tuhan itu datang untuk menggenapi apa yang disebut Malaki pasal 3. Di Malaki pasal 3 ayat 1 dan 1-3 dikatakan, Tuhan yang engkau cari-cari mendadak akan ada di bait suci. Tuhan yang engkau cari-cari, Tuhan yang engkau nanti-nantikan, itu akan mendadak berada di bait suci. Tapi waktu dia ada di bait suci, apa yang terjadi? Dan peristiwa itu mereka menolak. Tapi Tuhan mengatakan, ini tandanya. Aku adalah pemilik bait suci ini. Maka aku berhak untuk merombaknya. Aku berhak untuk menyucikannya. Aku berhak memulihkan kembali fungsi bait suci yang sesungguhnya. Sama Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang suka Yesus Kristus itu datang ke dalam hidupnya, menjadi gembala yang agung, menjadi juru selamat, menjadi teman yang sejati, sahabat yang setia, menjadi penolong, menjadi orang-orang sosok pribadi yang bisa menghibur, menjadi yang memberikan damai sejahtera. Semua orang suka. Tapi berapa banyak orang yang suka waktu Yesus datang dalam hidupnya dan dia mengatakan, aku Tuhan atas hidupmu. Aku pemilik hidupmu. Maka karena aku Tuhan atas hidupmu, aku pemilik hidupmu, maka aku berhak untuk membersihkan hidupmu. Aku berhak untuk menggoncangkan hidupmu. Aku berhak untuk mengatur kembali hidupmu sedemikian rupa sebagaimana mestinya. Aku berhak melakukan apapun atas hidupmu karena aku adalah pemilik hidupmu. Berapa banyak orang yang suka begitu? Yang orang lebih suka, nah mungkin saya dan Bapak Ibu sekalian lebih suka bahwa Yesus itu seperti peliharaan kita. Kalau kita punya binatang peliharaan,
Kapan kita senang, kita bermain dengan dia. Kapan kita berasa sukacita, kita membawa dia jalan. Kapan kita berasa ada waktu, kita main-main dengan dia. Tapi waktu binatang peliharaan itu bikin kita kesal, kita kurung dia di kandang. Kita taruhkan dia di satu tempat dan katakan, diam di sana dan tidak boleh bergerak. Jangan mengganggu hidupku. Jangan mengganggu kesenanganku. Jangan-jangan kita memperlakukan Yesus seperti itu. Atau kita memperlakukan Yesus sebagai tamu dalam hidup kita. Tamu itu kan selalu indah gitu. Tamu itu selalu diperlakukan dengan baik. Ini loh, ada kamar tamu khusus buat kamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tempat kamu di sini. Sisanya milik saya gitu. Kamu jangan sembarangan keliling ke tempat ini dan ambil atau melakukan apapun yang kamu mau terhadap rumah ini. Karena rumah ini punya saya. Hanya kamar ini, kamar tamu untuk engkau berada di situ. Seperti itu kita memperlakukan Kristus. Hidup kita seperti ada kamar-kamar, kotak-kotak yang kita katakan, Tuhan, engkau ada di sini ya. Tapi yang lain jangan disentuh. Ada teman saya dengan jujur mengaku kepada saya, Ruth, saya berdoa seperti ini, Ruth. Tuhan, ini waktuku, silakan ambil. Tuhan, ini energiku, silakan pakai. Tapi Tuhan, ini uangku, jangan dipegang. Apakah dia miskin? Enggak. Dia punya mobil. Dan dia tinggal di Singapura, Bapak Ibu sekalian. Tinggal di Singapura dan punya mobil, ya gajinya lumayan lah ya gitu ya. Tapi dia berkata dengan jujur, aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan sentuh uangku. Yang lain boleh, aku boleh melayani Tuhan di gereja, aku boleh kasih waktu, aku boleh kasih energi, tapi jangan uangku jangan disentuh. Bersyukur waktu dia ngaku kepada saya, dia sudah bertobat gitu. Dia mengatakan, saya berdosa besar kepada Tuhan. Itulah kita. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dia berhak mengobrak-abrik hidup kita. Dia berhak menggagalkan rencana kita. Dia berhak mengarahkan arah hidup kita sesuai dengan arah yang dia mau. Kenapa? Karena dia punya gairah melihat engkau dan saya itu disempurnakan seperti dia. Itu gairahnya. Yang terakhir, apa yang Kristus bayangkan waktu dia melihat bait suci? Dan dia katakan, dia ditantang, berikan tanda. Dia mengatakan, tanda yang akan saya berikan. Robohkan bait suci ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Robohkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan mereka syok, mereka kaget, mereka mungkin sinis. Ini orang gila, ini orang gak masuk akal. Bagaimana mungkin engkau bisa mendirikannya kembali hanya dalam 3 hari? Orang-orang membutuhkan 46 tahun mendirikan bait Allah. Bait Allah yang kedua itu didirikan mulai dari Zerubabel, waktu keluar dari Babel, dan kembali ke Yerusalem, dan mulai mendirikan bait suci. Bait suci yang kedua, bait suci pertama kan Salomo yang mendirikan. Bait suci yang kedua, dan setelah mereka selesai dirikan, ada yang tidak puas. Kenapa? Ini terlalu kecil. Ini tidak ada kemewahan, kemuliaan yang seperti Salomo yang didirikan. Tapi waktu Raja Herodes mengembangkan itu menjadi satu proyek yang masif, yang sangat besar. Bahkan melampaui kebesaran yang didirikan oleh Salomo. Dikatakan ini membutuhkan waktu 46 tahun. Engkau orang gila mengatakan hanya dalam 3 hari engkau bisa membangunnya kembali. Tapi sekali lagi Yohanes kasih komentar. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus yang gagal dimengerti oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam besar, orang-orang yang melawan dia, Yohanes mengatakan yang dimaksudkan Yesus Kristus adalah tubuhnya. Karena tubuhnya lah yang adalah bait suci yang sejati. Tadi saya katakan bait suci itu ada titik temu antara Allah dan manusia, surga dan bumi yang tidak terbatas dengan yang terbatas, yang kekal dengan yang sementara. Dan yang menarik di dalam pribadi Yesus Kristuslah kedua hal ini dipersatukan. Allah dan manusia dipersatukan. Yang tidak terbatas dengan yang terbatas disatukan.
yang kekal dengan yang sementara disatukan di dalam Yesus Kristus. Tapi Yohanes mengatakan tubuhnya, yaitu diri Yesus Kristus itu adalah bait suci yang sejati. Maksudnya apa? Beberapa waktu yang lalu waktu kita membahas di PA mengenai Natal gitu ya. Di minggu pertama Desember saya membahas tema kembalinya kemuliaan Allah. Kenapa kembalinya kemuliaan Allah? Emang kemuliaan Allah kemana? Yehezkiel melihat satu gambaran bagaimana kemuliaan Allah yang menggambarkan kehadiran Allah di bait suci itu meninggalkan bait suci. Kenapa meninggalkan bait suci? Bukankah itu yang tempat paling sentral? Yehezkiel melihat bait suci itu sudah begitu korup. Bait suci itu menjadi tempat penyembahan berhala. Maka digambarkan Tuhan meninggalkan ruang maha suci, meninggalkan bait suci, keluar ke sebelah timur, bahkan meninggalkan Yerusalem dan berdiam di Bukit Zaitun. Di sebelah timur. Dan Yehezkiel juga menggambarkan satu gambaran yang sangat indah. Kenapa Tuhan ke timur? Karena sisa umat Tuhan itu dibuang ke timur, ke Babilonia. Ini Yerusalem, Babilonia ada di timur gitu ya. Maka itu satu gambaran bahwa Tuhan meninggalkan bait suci yang megah itu untuk bersama-sama dengan umatnya di tempat pembuangan, di tempat asing. Kalau begitu, kapan kemuliaan Tuhan kembali ke Yerusalem? Kapan kemuliaan Tuhan kembali ke bait suci? Yehezkiel menggambarkan bahwa kemuliaan Allah akan kembali ke bait suci. Pertanyaannya kapan? Waktu mereka mendirikan bait suci kedua, mereka tidak melihat itu. Waktu Herodes memperbesar bait suci kedua, ada kemegahan, ada ibadah, ada semua kegiatan agama. Tapi mereka tidak pernah menyaksikan kemuliaan Allah kembali ke bait suci. Kapan kemuliaan Allah kembali ke bait suci? Yohanes mencatat di Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan bertabernakel, berdiam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia. Yohanes menggambarkan waktu Yesus hadir di bumi ini, dialah bait suci yang sejati. Dialah di dalam dialah Allah berdiam. Maka dia adalah Allah yang sedang berjalan-jalan, Allah yang sedang hidup di tengah-tengah manusia. Di dalam Kristuslah kemuliaan Allah dinyatakan. Dan Kristus mengatakan, akulah dia yang kamu cari-cari. Akulah dia yang kamu inginkan. Akulah dia yang seluruh sistem agama yang dilakukan di bait suci itu menunjuk kepada saya. Saya adalah realita ultimat yang engkau tunggu-tunggu, yang engkau dambakan, yang engkau inginkan. Tetapi engkau menolak. C.S. Lewis di dalam bukunya The Weight of Glory menggambarkan satu rahasia yang ada di dalam hati manusia. Setiap manusia itu punya longing, punya kerinduan, keinginan. Keinginan, kerinduan terhadap apa? Terhadap sesuatu yang di luar manusia, yang supranatural, yang transenden. Dan itu kalau tidak ada, manusia itu tidak mungkin puas, manusia itu tidak mungkin bisa tenang. Manusia akan terus mencari-cari itu. Dan dia mengatakan waktu Yesus mengatakan dia adalah ultimat realitas yang dicari-cari orang. Maka pencarian manusia hanya bisa dipenuhi, dipuaskan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Tak kala manusia melihat Yesus sebagai titik di mana Allah dan manusia bertemu. Yesus di mana akses kepada Allah itu ada. Di dalam Yesus di mana yang kekal dan yang sementara itu dipersatukan. Maka disitulah manusia bisa mendapatkan yang didambakan itu. Yang longing. Maka Kristus mengatakan selain dia punya otoritas karena dia Tuhan atas bait suci, dia adalah bait suci yang sesungguhnya. Maka dia katakan hancurkan bait suci itu. Hancurkan tubuh saya akan membangunkannya kembali dalam 3 hari. Tadi saya mengutip satu kalimat
gairah atau cinta akan rumahmu akan menghanguskan aku. Kenapa akan? Karena itu belum digenapi saat peristiwa itu terjadi. Karena cinta Yesus akan rumah Tuhan, cinta Yesus akan seluruh yang Tuhan persiapkan untuk manusia bisa datang kepada Dia, akan menghanguskan Dia di atas kayu salib. Karena cintanya, maka Dia harus naik ke kayu salib. Dia harus dihanguskan, Dia harus dimatikan, dan setelah itu Dia akan bangkit. Dan setelah kebangkitannya, setiap orang yang datang kepada Kristus akan mendapatkan longing yang paling mereka dambakan. Yaitu Allah sendiri. Bisa datang kepada Tuhan. Bisa kembali menyembah Dia. Bisa memuji kepada Dia. Waktu Kristus datang sebagai bait suci yang sejati, maka bait suci gedung itu sudah nggak relevan. Bait suci yang megah, yang besar itu sudah tidak relevan. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau lihat ini megah, engkau lihat ini indah, engkau lihat ini menakjubkan. Saya berkata kepadamu, tidak akan ada satu batu berdiri di batu yang lain. Dan itu digenapkan di tahun 70. Tak kala bait suci Yerusalem dihancurkan. Dalam iman Kristen kita melihat penggenapan. Kenapa bait suci fisik itu nggak perlu? Karena bait suci yang sejati sudah datang, itu Kristus. Maka di abad pertama orang Kristen itu dianggap aneh. Orang Kristen itu dikatakan menyembah Yesus. Maka orang-orang Romawi tanya, kalau engkau menyembah di mana? Di mana kuilmu? Di mana bait sucimu? Kenapa kamu kumpul-kumpulnya di rumah? Mereka merasa aneh. Mereka merasa orang Kristen itu ateis. Orang Kristen tidak ada tempel, tidak ada bait suci, tidak ada kuil untuk menyembah. Kenapa? Karena bait suci itu sudah, yang sejati sudah datang. Dan nanti dikembangkan oleh Paulus mengatakan, Kristus bait suci yang sejati. Tapi sekarang, bait suci itu siapa? Engkau dan saya. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dikatakan, kenapa Kristus melakukan semuanya itu? Karena gairahnya atau cintanya kepada rumah Tuhan. Pertanyaan kepada kita yang terus kita boleh renungkan. Siapa Yesus bagi kita? Kalau Dia Tuhan bagi kita, maka kita harus mengizinkan Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Termasuk merombak-rombak hidup kita. Termasuk doa yang tadi kita katakan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan kehendak-Ku atas hidupku. Karena bukan aku yang menjadi Tuhan atas hidupku. Engkau Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan atas hidupku. Maka biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Yang kedua, kalau Tuhan sangat mencintai rumahnya, apakah kita juga mencintai gerejanya? Apakah kita mau berkorban bagi gereja Tuhan? Apakah kita mau mendoakan gereja Tuhan? Apakah kita mau menjadikan gereja Tuhan sebagai yang sentral di mana kita bisa bersekutu, berrelasi, menyembah Tuhan satu dengan yang lain? Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya Tuhan terus mengingatkan kita. Karena cintanya, Dia mendisiplin kita. Karena cintanya, Dia mati bagi kita. Karena cintanya, Dia memberi firman kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami, dalam hati kami mempunyai komitmen. Kami tidak memanipulasi Tuhan. Kami tidak memanipulasi gereja Tuhan. Kami tidak menjadikan Allah kami, gereja, ibadah sebagai sarana untuk mendapatkan goal yang kami inginkan. Karena Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Maka Engkau berhak mengambil hidup kami. Engkau berhak memakai hidup kami. Engkau berhak mengatur kembali semua rencana kami. Engkau berhak memakai segala talenta dan anugerah dan kekayaan dan sumber daya yang kami miliki, karena kami tahu semuanya itu berasal daripada Engkau. Biarlah ya Tuhan kami terus mempunyai hati yang mencintai Tuhan dengan penuh gairah dan memberikan segala hidup kami bagi Tuhan, dan kami boleh mengekspresikannya juga
kasih kami kepada Tuhan dan cinta kasih kepada gereja Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.